Ada pepatah mengatakan cacing menjadi naga. Insya Allah yang mendengarkan calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nu'uduna antilkumul jannah urisumuha bima kuntum ta'malun. Yang terhormat Dewan Juri yang soleh nan soleha, rekan-rekan Bank Indonesia yang senyumannya manis bagaikan gula, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dipanjangkan umurnya sehingga kita tak hanya berjumpa lewat layar digital, tetapi bisa berjumpa tatap muka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas semesta, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak terhingga. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau sampai ke ujung dunia. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu kata bahkan berjuta kata dengan judul pentingnya gaya hidup halal. Tokoh Ali pada tahun 2016 menjelaskan bahwa kata halal dan haram merupakan istilah Al-Quran dan digunakan dalam berbagai hal. Halal secara bahasa berarti sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dari hasil muamalah yang dilarang. Gaya hidup halal tidak mencakup makanan dan minuman saja, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keuangan dan ekonomi. Islam mengajarkan perdagangan dan bisnis harus dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa eksploitasi. Lalu tentang pakaian dan penampilan, Islam menetapkan pedoman yang jelas tentang pakaian yang harus menutupi aurat. Pakaian harus longgar, tidak transparan, dan tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seseorang yang melakukan perjalanan panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu sambil menadahkan tangannya ke langit menyeru, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Bagaimana hidup kita jika doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita disembuhkan dari sakit kalau doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal doa itu adalah sesuatu yang paling penting. Doa itu adalah senjata orang beriman. Dan doa itulah yang kita andalkan ketika kita tertimpa masalah. Pada praktiknya, gaya hidup halal merupakan suatu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minuna bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dengan mengikuti prinsip halal, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan sosial dan lingkungan hidup. Gaya hidup ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, doa-doa dikabulkan, dan insya Allah jadi mantu idaman. Ayo kawan kita terapkan dengan gaya hidup yang halal. Siapa tahu jadi mantu idaman, dapat jodoh yang soleh untuk jadi bekal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.